Barcelona kembali melirik mantan pemain Akademi La Masia, yang kini tengah bersinar di kancah Eropa. Klub raksasa asal Katalan itu dikabarkan tengah serius mempertimbangkan Alejandro Grimaldo sebagai salah satu target utama mereka pada bursa transfer musim panas mendatang. Grimaldo dinilai sebagai kandidat yang sangat ideal untuk mengisi posisi yang tengah dibutuhkan oleh skuad asuhan Hansi Flick tersebut. Pemain berusia 29 tahun ini tidak hanya memiliki pengalaman bermain di level tertinggi, tetapi juga menunjukkan konsistensi dan kualitas yang sesuai dengan filosofi permainan Barcelona. Gaya bermainnya yang ofensif dan kemampuan bertahannya menjadikannya sosok yang komplit di sektor bek kiri. Alejandro Grimaldo memulai karir profesionalnya dari akademi ternama La Masia milik Barcelona. Meski sempat digadang-gadang sebagai salah satu talenta paling menjanjikan, Grimaldo memilih meninggalkan klub demi mencari menit bermain lebih banyak dan mengembangkan kemampuannya di klub lain. Kini, dengan performa gemilang yang ia tunjukkan di Eropa, Barcelona mulai membuka pintu kembali bagi sang mantan anak didik. Arsenal tengah dikaitkan dengan sejumlah penyerang papan atas menjelang dibukanya bursa transfer musim panas. Setelah nama-nama seperti Victor Gyökeres, Alexander Isak, dan Benjamin Sesko mencuat, kini giliran Rodrigo yang masuk dalam radar. Pemain asal Brasil tersebut kabarnya berniat hengkang dari Real Madrid karena merasa mulai tersisih. Menanggapi isu tersebut, pelatih Arsenal, Mikel Arteta, memberikan komentar. Meskipun ia enggan menyebutkan nama pemain secara spesifik, termasuk Rodrigo, Arteta menegaskan bahwa timnya memang memerlukan penyerang yang tajam. Kalau Anda ingin menjuarai kompetisi besar, Anda harus bersaing di level tertinggi di bursa transfer. Tim pemenang selalu dihuni oleh para pemain terbaik, ujar Arteta kepada Mirror. Ia juga menambahkan bahwa meskipun tidak menyebut nama, dirinya bangga karena Arsenal kini berada di posisi yang membuat publik berharap mereka memenangkan trofi besar. Leandro Trossard, pemain sayap Arsenal yang kontraknya masih berlaku hingga tahun 2027, dilaporkan telah menjalin komunikasi intens dengan manajemen klub sejak awal tahun, tepatnya sejak Januari. Meski pembicaraan awal berlangsung cukup lambat, dalam beberapa pekan terakhir proses negosiasi antara kedua belah pihak menunjukkan perkembangan yang signifikan. Ada keyakinan yang tumbuh bahwa pembicaraan ini akan mengarah pada hasil yang positif dan saling menguntungkan. Direktur olahraga Arsenal yang baru, Andrea Berta, mengungkapkan bahwa Trossard telah menyampaikan keinginannya secara langsung kepada klub. Sang pemain menegaskan bahwa prioritas utamanya adalah tetap bertahan di Arsenal dan melanjutkan karirnya bersama tim asuhan Mikel Arteta. Komitmen dan keinginan Trossard untuk bertahan menunjukkan adanya rasa percaya dan kenyamanan yang ia rasakan di klub, yang semakin memperkuat hubungan antara pemain dan manajemen. Arsenal dikabarkan telah memutuskan untuk menarik diri dari persaingan dengan Chelsea dalam perburuan tanda tangan Leroy Sané pada bursa transfer musim panas 2025. Keputusan ini diambil menyusul perkembangan terbaru terkait negosiasi kontrak antara sang pemain dan pihak Bayern, yang tampaknya mengarah pada kesepakatan baru, atau situasi yang tidak lagi menguntungkan bagi Arsenal. Dengan keluarnya Arsenal dari perburuan, Chelsea kini berada dalam posisi yang lebih menguntungkan untuk mengamankan jasa pemain internasional Jerman tersebut. Meski demikian, keputusan akhir mengenai masa depan Sané tetap berada di tangan sang pemain sendiri dan agennya, yang disebut-sebut masih mempertimbangkan berbagai opsi yang tersedia. Sementara itu, Arsenal dikabarkan akan mengalihkan fokus mereka untuk mencari talenta muda berbakat yang bisa memperkuat lini depan. Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang Mikel Arteta untuk membangun tim yang lebih kompetitif. Kepergian Kevin De Bruyne setelah musim ini berakhir, membuat Manchester City harus segera mencari gelandang pengganti. Klub berjuluk The Citizens itu membutuhkan sosok pengatur permainan di lini tengah yang memiliki akurasi umpan tinggi. Mereka memerlukan pemain kreatif dengan visi bermain yang tajam untuk kembali bersaing usai kegagalan di musim ini. Pelatih Pep Guardiola disebut-sebut telah merekomendasikan Tierney Reinders sebagai pengganti ideal De Bruyne. Manajemen City pun dikabarkan siap mewujudkan keinginan sang pelatih. Mengutip laporan dari Tutto Mercato, klub asal Inggris itu telah menjalin komunikasi dengan perwakilan gelandang berdarah Maluku tersebut. Masih menurut sumber yang sama, Manchester City siap menggelontorkan dana sebesar 60 juta euro, atau sekitar 1,1 triliun rupiah untuk menebus Reinders dari AC Milan. Meski demikian, mereka tidak sendiri dalam perburuan ini, karena Real Madrid juga menunjukkan minat terhadap sang pemain dan siap bersaing. Juventus menjadikan Victor Osimhen sebagai prioritas utama untuk memperkuat lini depan mereka pada musim mendatang. Namun, menurut laporan dari sumber terpercaya di Italia, sang penyerang memilih untuk menolak pindah ke Turin. Keputusan ini memberikan harapan baru bagi Arsenal dan Manchester United, yang telah lama meminati pemain berusia 26 tahun itu. Kedua klub Inggris tersebut kini memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan jasanya, terutama karena klausul rilis Osimhen tidak berlaku untuk sesama klub Italia. Juventus akan menghadapi kendala finansial jika harus bernegosiasi langsung dengan Napoli. Di sisi lain, PSG masih menunjukkan ketertarikan untuk merekrut Osimhen, terutama setelah sebelumnya mendatangkan Kvaratskhelia, mantan rekan setimnya. Klub asal Prancis ini berpotensi menjadi pesaing kuat bagi Arsenal dan MU. Selain itu, klub-klub dari Arab Saudi juga masih berusaha untuk mengamankan tanda tangannya. Manchester United tengah berada dalam salah satu periode paling genting dalam sejarah modern klub. Kekalahan dari Tottenham di final Liga Eropa tak hanya berarti kehilangan kesempatan meraih trofi,
tetapi juga menjadi simbol dari krisis yang lebih dalam yang melanda tubuh setan merah. Ketidakhadiran mereka di seluruh kompetisi Eropa musim depan, menempatkan klub pada titik krusial yang menuntut keputusan besar. Dalam situasi yang nyaris putus asa ini, manajemen mengambil langkah yang sangat radikal, dengan melepas seluruh pemain di skuad utama, tanpa pengecualian. Media Inggris, Mirror, mengungkap bahwa laporan internal klub menyebutkan, bahwa pihak manajemen kini siap mendengarkan tawaran untuk setiap pemain, termasuk Bruno Fernandes. Keputusan ini bukan hanya mencerminkan kepanikan, tetapi juga menggambarkan tekanan finansial besar yang tengah dihadapi klub. Dengan kegagalan menembus kompetisi Eropa, Manchester United terancam kehilangan pendapatan hingga 100 juta pound. Manchester United kembali menjadi sorotan, setelah melalui musim yang penuh tantangan, baik di dalam maupun di luar lapangan. Performa tim yang inkonsisten di berbagai kompetisi, memicu keresahan di kalangan penggemar, dan kini perhatian semakin tertuju pada dinamika di tingkat kepemilikan klub. Spekulasi mengenai perubahan struktur kepemilikan pun semakin mencuat, terutama menyusul laporan terbaru, yang menunjukkan kemungkinan terjadinya pergeseran besar dalam komposisi saham. Laporan terbaru dari The Athletic menyebutkan, bahwa Sheikh Jassim, yang sebelumnya sempat gagal dalam proses akuisisi, mungkin akan mendapat kesempatan baru untuk mengambil alih klub secara penuh. Kabar ini, kembali menghidupkan harapan sebagian fans yang menginginkan pergantian kepemilikan total, demi membawa Manchester United ke arah yang lebih progresif, baik dari segi finansial maupun prestasi di lapangan. Inter Milan, saat ini tengah memusatkan perhatian pada final Liga Champions melawan PSG, yang menjadi prioritas utama sebelum melanjutkan agenda lainnya. Namun demikian, menurut Tuttosport, pembahasan kontrak baru untuk Simone Inzaghi tetap menjadi hal penting bagi klub. Inter berencana mempercepat proses negosiasi tersebut mulai awal Juni, dan berharap dapat segera mencapai kesepakatan baru dengan sang pelatih. Jika berhasil menjuarai Liga Champions, Inzaghi berpeluang mendapatkan kontrak 2 tahun hingga Juni 2028, sebagai bentuk apresiasi atas prestasinya. Sebaliknya, jika gagal meraih gelar, klub kemungkinan hanya akan menawarkan perpanjangan kontrak 1 tahun, sejalan dengan kebijakan yang selama ini diterapkan. Di sisi lain, Inzaghi dikabarkan meminta jaminan terkait perekrutan pemain, sebelum menyepakati kontrak baru, guna memastikan tim tetap kompetitif di musim-musim mendatang. Antonio Conte, saat ini masih menjalani musim pertamanya sebagai pelatih Napoli. Meski terikat kontrak hingga tahun 2027, sejumlah rumor telah beredar, bahwa ia mungkin akan kembali ke Juventus, terutama setelah performa si Nyonya tua dinilai mengecewakan sepanjang musim ini. Spekulasi tersebut menguat, karena rekam jejak dan reputasi Conte yang pernah sukses bersama Juventus. Gianluigi Buffon, yang pernah bermain satu tim dengan Conte, menanggapi kabar itu sebagai sesuatu yang lumrah. Ia menyebut, bahwa dengan pengalaman dan kualitas yang dimiliki Conte, wajar jika namanya dikaitkan dengan klub-klub besar. Wajar, jika pelatih sekelas dia dikaitkan dengan klub-klub besar. Tapi kenyataannya, tidak sesederhana yang dibicarakan orang-orang, ujar Buffon. Meski begitu, Buffon menekankan bahwa sejauh ini belum ada tanda-tanda konkret dari Conte mengenai kemungkinan pindah. Antonio belum mengatakan apapun, dan dia hanya fokus menyelesaikan misinya di Napoli, tegasnya. Carlo Ancelotti menutup perjalanannya bersama Real Madrid dengan penuh emosi. Ia membagikan pesan terbuka kepada para penggemar setiap klub tersebut. Dalam pesannya, Ancelotti mengungkapkan rasa syukurnya atas kesempatan kedua yang diberikan untuk melatih Real Madrid. Ia menyatakan bahwa setiap momen selama periode keduanya sangat berkesan. Pelatih asal Italia ini menyebut masa-masa terakhirnya di Madrid sebagai pengalaman yang luar biasa, bukan hanya karena raihan trofi, tetapi juga karena emosi dan kebanggaan yang ia rasakan saat mewakili lambang klub. Hari ini, kita kembali berpisah. Dan sekali lagi, saya membawa setiap kenangan dari masa kedua saya melatih Real Madrid di dalam hati, tulis Ancelotti. Ia menambahkan, tahun-tahun ini sungguh tak terlupakan. Sebuah perjalanan luar biasa yang dipenuhi emosi, trofi, dan yang paling penting, kebanggaan mengenakan lambang ini. Barcelona, dikabarkan sudah lama memantau performa Luis Diaz, dan kini pemain asal Kolombia itu masuk dalam daftar prioritas untuk memperkuat lini serang mereka. Direktur olahraga Barcelona, Deco, bahkan secara terbuka menyatakan kekagumannya terhadap gaya bermain Diaz, yang dianggap cocok dengan filosofi klub. Menanggapi hal itu, Arne Slot menegaskan bahwa Liverpool tidak akan terpengaruh oleh komentar dari klub lain. Ia menekankan pentingnya menjaga etika, terutama dalam hal berbicara mengenai pemain milik klub lain. Meski baru menjabat sebagai pelatih Liverpool, Slot menunjukkan kedewasaan dalam respons pernyataan Deco. Ia secara halus menyindir, bahwa jika Deco bisa mengagumi Diaz, maka dirinya juga bisa mengagumi pemain muda seperti Lamine Yamal. Komentarnya disampaikan dengan nada santai, namun tetap syarat makna. Alejandro Garnacho, sejauh ini tampil sebagai salah satu bintang muda yang bersinar di skuad Manchester United. Di musim ini, pemain asal Argentina tersebut berhasil mengamankan posisi sebagai starter reguler di tim utama. Talenta luar biasanya telah menarik perhatian sejumlah klub besar Eropa. Kabar terbaru menyebutkan bahwa peluang bagi klub-klub tersebut untuk merekrut Garnacho kini terbuka lebar. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Garnacho telah resmi masuk dalam daftar pemain yang akan dijual oleh MU mulai bursa transfer musim panas ini. Romano menjelaskan bahwa keputusan untuk melepas Garnacho diambil setelah ia membuat kontroversi, yakni mengkritik secara terbuka manajer Ruben Amorim,
karena hanya dimainkan sebagai cadangan di final Liga Eropa. Tindakan tersebut memicu ketegangan antara dirinya dan Amorim. Pihak manajemen MU menilai, situasi ini berpotensi mengganggu stabilitas tim, sehingga mereka memilih untuk melepasnya. Laga seru akan tersaji di final Liga Champions, saat Paris Saint-Germain menghadapi Inter Milan pada minggu depan. Pertandingan ini menjadi panggung bagi Inter Milan, untuk mengejar gelar keempat mereka di ajang bergengsi Eropa tersebut. Sementara itu, PSG berambisi mencetak sejarah, dengan meraih gelar Liga Champions untuk pertama kalinya dalam sejarah klub. Menjelang laga ini, legenda sepak bola Brasil, Ronaldinho, menyampaikan dukungannya kepada PSG. Ia berharap, mantan klubnya tersebut bisa keluar sebagai juara. PSG memang merupakan klub pertama yang dibela Ronaldinho, saat mengawali karirnya di Eropa. Saya berharap, PSG menjadi juaranya. Mereka dulu memperlakukan saya dengan penuh kasih sayang ketika saya tiba di Eropa, dan mereka sudah mengejar trofi itu selama bertahun-tahun, ujarnya kepada Marca. Dukungan Ronaldinho menjadi pengingat akan hubungan emosional yang ia miliki dengan klub asal Prancis tersebut. Erik ten Hag kini masuk dalam radar Bayer Leverkusen sebagai salah satu kandidat kuat untuk mengisi posisi pelatih kepala, menyusul kepergian Xabi Alonso yang dikabarkan akan mengambil alih kursi pelatih di Real Madrid pada musim panas ini. Menurut laporan dari jurnalis kenamaan Fabrizio Romano, pelatih asal Belanda tersebut telah memberikan lampu hijau, usai melakukan komunikasi langsung dengan pihak manajemen Leverkusen. Proses negosiasi dikabarkan terus berjalan, dan memasuki tahap yang semakin serius. Ten Hag sendiri, saat ini masih berstatus tanpa klub, setelah dipecat oleh Manchester United pada Oktober lalu. Meski begitu, ia dikabarkan sangat bersemangat untuk kembali ke dunia kepelatihan di level tertinggi, dan membuktikan kapasitasnya sebagai salah satu pelatih elit Eropa. Kesempatan untuk menangani Leverkusen, klub yang tampil impresif di Bundesliga dan Eropa dalam beberapa musim terakhir, disebut-sebut menjadi tantangan yang menarik bagi ex-pelatih Ajax tersebut. Cristiano Ronaldo tengah menghadapi fase penting dalam karir sepak bolanya. Kontrak sang mega bintang bersama Al Nassr akan berakhir pada 30 Juni mendatang, dan hingga kini masa depannya di klub asal Arab Saudi tersebut masih belum menemui kejelasan. Di awal musim lalu, sempat muncul kabar bahwa Ronaldo akan memperpanjang masa baktinya hingga tahun 2026. Namun, situasi berubah seiring dengan kekecewaannya terhadap performa tim, yang belum mampu bersaing secara konsisten dan minimnya raihan trofi bergengsi. Ketidakpuasan itu, membuat Ronaldo disebut-sebut mengajukan sejumlah tuntutan besar, termasuk pergantian pelatih dan direktur olahraga, sebagai syarat untuk melanjutkan kerjasamanya. Ia ingin melihat perubahan nyata dan komitmen klub untuk membangun tim yang benar-benar kompetitif. Namun hingga saat ini, manajemen Al Nassr tampak belum siap mengakomodasi seluruh keinginannya, yang dinilai terlalu ambisius dan berisiko menimbulkan gejolak internal. Real Madrid kembali menjadi sorotan utama di bursa transfer musim ini, dengan rencana ambisius mereka dalam rekrut pemain baru. Kali ini, nama Enzo Fernandez dari Chelsea mencuat sebagai target utama, untuk memperkuat lini tengah skuad asuhan Carlo Ancelotti. Gelandang muda asal Argentina itu, dinilai memiliki visi bermain, teknik tinggi, dan ketenangan luar biasa yang membuatnya cocok menjadi penerus Luka Modric di jantung permainan Los Blancos. Usia Modric yang telah menginjak 38 tahun, membuat manajemen klub sadar bahwa regenerasi di lini tengah adalah hal yang tak bisa ditunda lagi. Fernandes dianggap sebagai sosok yang mampu membawa kesinambungan kualitas, dan pengalaman di lini tengah Real Madrid dalam jangka panjang. Selain itu, kehadirannya juga bisa memperkuat kedalaman skuad untuk menghadapi jadwal padat, dan berbagai kompetisi bergengsi musim depan. Beberapa minggu yang lalu, rumor mengenai kepindahan Florian Wirtz ke Bayern Munich sempat dianggap hampir menjadi kenyataan. Media Jerman melaporkan bahwa Bayern telah mencapai kesepakatan awal dengan Hans-Joachim Wirtz, ayah sekaligus agen sang pemain. Bahkan pelatih baru mereka, Vincent Kompany, disebut-sebut telah menjabarkan peran yang akan diemban Wirtz di dalam skuad. Namun, kesepakatan itu tampaknya kini buyar, karena Wirtz justru menunjukkan minat besar terhadap proyek yang ditawarkan Liverpool. Menurut laporan Christian Falk, pihak Liverpool telah melakukan pertemuan langsung dengan perwakilan Wirtz di Inggris, dan hasilnya positif. Wirtz merasa tertarik dengan rencana Liverpool, serta peran yang dipresentasikan oleh klub Inggris tersebut. Bahkan menurut Florian Plettenberg, Wirtz telah menyetujui secara pribadi untuk bergabung dengan Liverpool. Kini, Liverpool hanya perlu menyepakati harga transfer dengan Bayer Leverkusen, yang membandrol sang gelandang dengan harga 150 juta euro. Inter Milan menutup musim Serie A 2024-2025 dengan kemenangan 2-0 atas Como. Di laga ini, gol Inter dicetak oleh Stefan de Vrij dan Jacqueline Correa. Meskipun menang, Inter gagal meraih Scudetto, karena Napoli juga meraih kemenangan pada laga lain, dan tetap di puncak klasemen. Pertandingan ini juga diwarnai kartu merah untuk kiper Como, Pepe Reina, yang membuat Como bermain dengan 10 pemain sejak akhir babak pertama. Inter kini mengalihkan fokus ke final Liga Champions melawan PSG. Napoli resmi menjadi juara Serie A 2024-2025, setelah mengalahkan Cagliari 2-0 di laga terakhir musim ini. Di laga ini, gol Napoli dicetak oleh Scott McTominay dan Romelu Lukaku. Kemenangan ini membuat Napoli mengakhiri musim dengan 82 poin, unggul 1 poin dari Inter Milan. Di bawah tekanan karena Inter juga menang, Napoli tetap tampil dominan, dan menjaga fokus hingga akhir laga.
Gelar ini menjadi penegasan atas konsistensi dan kekuatan mental mereka sepanjang musim.